Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di pertemuan matematika. Untuk pertemuan ini yang kelas 11 saya akan membahas di bab fungsi kuadrat. Yang kemarin kita sudah membahas bentuk umum ya, bentuk umum persamaan bentuk umum fungsi kuadrat, yaitu yang namanya fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Ya, untuk pertemuan ini saya akan membahas di bagian menentukan rumus fungsi kuadrat ya. Bagaimana kita menentukan rumus fungsi kuadrat? Yang pertama, persamaan fungsi kuadrat apabila diketahui titik puncak grafik atau biasanya titiknya P, Q atau nanti diketahui titik puncaknya dan satu titik lainnya, maka nanti rumusnya itu adalah untuk menentukan fungsi kuadratnya, rumusnya adalah Y sama dengan A dalam kurung X min P kuadrat plus Q. Ini jika diketahuinya titik puncak sama titik lainnya. Kemudian jika persamaan fungsi kuadratnya apabila diketahuinya itu fungsinya itu memotong sumbu X di titik X1, 0 dan X2, 0, maka rumusnya Y sama dengan A kali X min X1 kalikan X min X2. Kemudian jika persamaan fungsi kuadratnya apabila diketahui grafik fungsinya melalui 3 titik sembarang, jadi 3 titik sembarang, misal 1,0, 0,1, 1,1, 3 titik sembarang itu, maka rumusnya Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Oke, langsung ke contoh gini. Contoh persamaan fungsi kuadrat yang titik puncaknya lah. Ini ketahuinya adalah titik puncaknya dan melalui titik. Berarti kalau udah ada kalimat titik puncak dan melalui titik, maka kita menggunakan rumusnya adalah yang Y sama dengan A kali X min P kuadrat plus Q, karena sudah jelas diketahui titik puncak sama titik lainnya. Berarti titik puncaknya kan P, Q, yaitu 3, min 4 ini ya. Karena di sini rumusnya ada Y sama dengan A X min P kuadrat plus Q, A-nya kan kita belum tahu, maka kita cari dulu nilai A-nya menggunakan titik yang diketahui. Y-nya itu mana? Berarti kan titiknya itu 0,5 itu kan berarti X, Y-nya berarti X, Y, berarti Y-nya berapa? Y-nya 5. Ini kebalik nih saya, bentar. Ini seharusnya bentar. Ini gini ya. Diketahui titiknya seperti ini, berarti kan titik itu kan S, Y ya, S, Y X, Y, berarti X nya kan 5, Y nya 0, berarti Y nya 0 sama dengan A nya masih utuh yang dicari, X min P, X nya adalah 5, P nya adalah 3, Q nya min 4, tinggal kita hitung aja. 5 min 3 berarti kan 2 kuadrat plus kali min 4, kemudian 0 sama dengan 4A min 4, min 4 nya pindah ruas jadi plus 4 sama dengan 4A. Karena kita mencarinya A, berarti A pindah ke sini jadi pembagi, yaitu 4 bagi 4 sama dengan 1, maka A nya ketemu 1. Karena sudah ketemu 1, silakan kita masukkan rumusnya lagi. Y sama dengan A kali X min P kuadrat plus Q. A nya 1, tinggal masuk aja A nya 1. Y sama X nya nggak usah dimasukkan karena kan nanti bentuk persamaan atau bentuk fungsi kuadrat itu adalah Y sama dengan X kuadrat BX C, maka Y sama X nya nggak usah. Y sama X nya itu untuk mencari nilai A nya saja tadi di awal. Langsung sudah masukkan, kita cari seperti ini. X kali X, X kuadrat, X kali min 3, min 3X, min 3 kali X, min 3X, min kali min plus, berarti min 3 kali min 3 plus 9,
min 4 yang sejenis dioperasikan. X kuadrat masih utuh karena nggak ada yang X kuadrat lainnya. Min 3x berarti min 6x, plus 9 kurangi 4 berarti plus 5. Maka ketemu fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat min 6x plus 5. Oke, lanjut. Di persamaan kuadrat sebelumnya kan juga ada yang namanya ini jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Nah, di fungsi kuadrat juga ada seperti itu, tapi istilahnya beda, yaitu namanya kedudukan grafiknya terhadap sumbu X. Jika diskriminannya lebih dari 0, maka grafiknya memotong sumbu X. Jika diskriminannya sama dengan 0, maka grafiknya memotong sumbu di satu titik. Tadi titik yang berbeda. Kalau kurang dari 0 maka tidak memotong. Ini sketsa gambarnya seperti ini. Nah, kalau A-nya lebih dari 0 kan parabolanya ke atas, membuka kayak gini. Tadi memotong sumbu X di dua titik. Ini kan dua titik, 1, 2. Kemudian jika diskriminannya itu sama dengan 0, berarti seperti ini, memotong satu titik. Ini kan kalau A-nya kurang dari, kan parabolanya ke bawah. Lanjut, ini kalau diskriminannya kurang dari 0, berarti tidak memotong sumbu X. Ini kedudukan, namanya kedudukan grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Oke. Di sini ada latihan soal 3. Silakan kalian kerjakan, dicatat di buku matematika, kemudian fotokan. Fotonya dikirim di link absen kelas masing-masing. Ini latihan soal gunakan untuk pengambilan nilai ulangan. Jika ada yang belum paham, silakan bisa kita diskusikan di grup kelas matematika masing-masing ya. Oke, sekian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.